Udah lihat WA apa tuh? Pak Wito. Udah, ngaji. Ketika ngaji, pas sadar, juga apa sih? Oh iya ya. Ingin biasanya 1-3 ya. Saya malah nggak kepikiran. Pokoknya ya planning acara bulanan ya berarti ngaji. Saya emang nggak kepikiran. Saya sore itu udah mau nanya sebenarnya. Ngaji nggak gitu ya? Iya, saya habis dari Punggul itu nginap pulang udah sore buat ngaji orang kapan saya sebut apa? Nah lali. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sekarang bab baru apa? Ya. 199. Agak pengajian kan ya? 9 berapa kan gak sih malamnya? Oh bukan bab baru berarti. Hadis 923 ya? Iya. Belum. Hadis 923. Silakan dicari. 23. Nanya kawannya aja kalau yang sama cetakannya. Hadatsana Muhammad ibnu Ma'mar. Udah ketemu? Belum. Hadis berapa kalau di situ, Pak? Pak Rusman, Pak Wito. Terserah yang ngasih info. Halaman 357. Ini hadis 922 Halamannya? Halamannya 357. Sekarang 9 berapa ya? Berarti itu bab ama ba'du itu ya? Babnya bab ama ba'du. 923 Maret kan diberi 923 ya. Jumatan ngadep ke khotib udah dipraktekkan belum? Pas khutbah ngadep ke khotib biar nggak tidur. Sudah. Di sini juga bisa kalau jangan di saf pertama pokoknya. Kalau di saf pertama nggak bisa. Saf pertama ngadepnya nggak ngadep khotib, ngadep tembok. Jadi ini bab yang mau dibaca hadis kedua ya. Bab orang yang kalau khutbah itu setelah sanjungan kepada Allah mengucapkan amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. 923 Haddatsana Muhammad bin Ma'marin qala haddatsana Abu Asimin an Jarir bin Hazimin qala sami'tul Hasana yaqulu haddatsana Amr bin Taghliba radhiyallahu anhu anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya didatangkan beliau bimalin dengan harta, atau rawi mengatakan au sabayin gitu ya. Ini ragu apakah katanya waktu itu mal harta atau sabayin. Sabayin ya tawanan, maksudnya juga harta gitu ya, rampasan perang atau yang lainnya. Faqasamahu, maka Nabi membaginya, beliau membaginya.
fa'ata, maka beliau memberi rijalan beberapa orang, wa taraka, dan beliau membiarkan, meninggalkan rijalan beberapa orang. Jadi sebagian dikasih, sebagian tidak dikasih. Fabalaghahu, maka sampai kepada beliau, annalladzina, bahwasanya orang-orang yang taraka, beliau tinggalkan, itu atabu, apa ya, ataba itu mencela, yang ngomel gitulah. Apa kalau di antum terjemahannya dulu apa? Kan apa terjemahan antum tulis di situ? Kosong. Pas turu tadi. Yang kitab lama apa? Antum tulis terjemah. Atabu, mencela. Karena ataba memang artinya mencela gitu. Ya, yang nggak dikasih ya gitu. Urusan duit kan sensitif gitu ya. Yang lainnya dikasih, yang dikasih, yang nggak dikasih ini ngomel lah gampangnya gitu. Atabu. Kemudian berita itu sampai kepada Nabi SAW. Terus fahamidallaha, ini yang berkaitan dengan bab ya. Fahamidallaha, maka beliau memuji Allah. Summa, kemudian asna, beliau menyanjung alaihi, atasnya, ya balik kepada Allah. Ini maksudnya alhamdulillahirabbil alamin gitu ya, atau innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu, dan seterusnya. Summa qala, kemudian beliau mengatakan amma ba'du gitu. Jadi yang berkaitan dengan bab yang ini saja ya, bahwa khatib itu setelah memuji dan menyanjung Allah itu mengucapkan amma ba'du. Nah, kenapa? Sunnah itu loh. Kan babnya gitu. Bab orang yang berkhutbah itu setelah sanjungan kepada Allah mengucapkan amma ba'du. Fa wallahi, maka demi Allah, ini sesungguhnya aku, ini isi khutbah beliau ya. La'u'i, sungguh aku memberi ar-rajula, seseorang, wa ada'u, dan aku meninggalkan maksudnya tidak memberi. Kalau yang tadi ta'oka sama ya. Ar-rajula, seseorang yang lain gitu. Walladzi ada'u, dan orang yang aku biarkan, yang aku tinggalkan, tidak aku beri, itu ahabbu ilayya, lebih tercintai kepadaku, minalladzi, dari orang yang u'ti, aku beri. Itu rahasianya. Ini kalau di bab zakat, ini ada orang-orang yang hatinya perlu dilembutkan, wal mu'allafati qulubuhum gitu. Nah, orang-orang yang perlu dilembutkan hatinya itu biar Islamnya mantap, dikasih gitu. Kalau yang orang-orang yang sudah Islamnya sudah mantap, enggak dikasih pun tidak akan marah ya. Kalau orangnya Islamnya belum mantap, nggak dikasih ya marah-marah gitu. Saya nggak dianggap gitu. Memang Nabi modelnya begitu gitu ya. Orang-orang yang baru masuk Islam malah dapat banyak. Termasuk waktu habis Fathu Mekah gitu ya. Sampai sebagian orang Ansor ada yang ngeletuk Nabi ya balik kampung ini gitu. Mekah sudah takluk gitu ya. Kayaknya Nabi ini mau balik kampung gitu. Yang dikasih orang-orang dia doang, orang kita nggak dikasih gitu. Sampai seperti itu. Itu sahabat Ansor sampai ada yang kepikiran seperti itu, sampai ditenangkan oleh Nabi. Mereka pulang bawa kambing, kamu pulang bawa Nabi ke Madinah gitu ya. Walakin, kan tetapi, u'ti, aku memberi aqwaman, beberapa kaum, beberapa orang gitu maksudnya. 5, karena apa yang aku melihat fi qulubihim, pada hati-hati mereka, min al-jazai, berupa jazaun itu lemah, tidak sabar gitu. Nggih, lemah.
susah, sama aja. Kalau hala itu takut, kaget, terkejut. Wa akilu, dan aku meninggalkan gitu ya. Wakala yakilu, menyerahkan aqwaman, beberapa orang yang lain, ila, kepada ma ja'alallahu, apa yang Allah jadikan, fi qulubihim, pada hati-hati mereka, minal ghina, dari rasa cukup gitu, wal khair, dan kebaikan. Kebaikan di sini sebagian pensara menjelaskan bahwa itu adalah iman gitu. Jadi iman yang membawa mereka untuk sabar dan ridho gitu. Fihim, diantara mereka itu Amru banu Taghlib gitu. Disebut ini orangnya, rawinya itu. Orang contohnya kayak Amr bin Taghlib radhiyallahu anhu, ini termasuk orang yang saya lihat hatinya wis cukup, tidak perlu untuk dikasih gitu. Ini kadang-kadang kan begitu ya. Kadang-kadang apalagi kita misalnya termasuk kategori orang susah gitu ya. Bukan menengah ke bawah, bawah ke bawah gitu. Bawahan losor. Itu kadang-kadang orang yang melihat itu yang susah gitu. Sing nonton sing susah, sing nangis sing sedih gitu. Sing nglakoni biasa wae. Wong gur kari ngenteni mati tok gitu. Kan gitu ya. Kadang-kadang kalau di Solo cuma saya kasih bapak ngunceng ke anak karo bojo motornya sampai menteng-menteng gitu ya. Itu yang nonton di jalan ya kaget-kaget gitu. Jatuh piye gitu. Malah yang jalan itu malah biasa saja. Jatuh ya turut nih. Nah, ini kadang-kadang kita kalau biasa gembulnya dengan orang-orang yang penilaiannya itu pakai dunia, kita kadang-kadang susah gitu. Kenapa ya? Orang itu siapa temannya gitu. Kalau kita banyak temen ngobrol, temen curhat, nongkrong itu dengan orang-orang yang penting-pentingkan dunia, ya kita akan merasa susah gitu. Boleh duitnya sih dia gitu. Kita akan punya pikiran seperti teman gembul kita itu gitu. Dan itu sangat berpengaruh gitu ya, karena kaidahnya Nabi mengatakan apa namanya, almar'u ma'aman ahabba misalnya. Ada ungkapan juga untuk lihat seseorang itu bagaimana, lihat saja kawannya gitu. Kalau kawannya begini ya kira-kira ya dia begitulah. Kalau enggak sekolah enggak nyambung gitu ya, enggak sekolah enggak sepemikiran itu kumpul ngobrol suwe. Kalau saya ya ora nyambung gitu. Ceritanya orientasinya, arah pikirannya enggak nyambung. Pas Idul Fitri kumpul sama orang banyak itu, saya sering enggak ngerabot taswe gitu ya, cuma menggugurkan kewajiban sebagai anak apa cucu kumpul gitu ya. Nah wis, saya mau dimasukkan grup apa keturunan Mbah Fulan gitu, dan usah. Malah orang tambah manfaat atau tambah sumpah nggak usah gitu. Nenek orang mati wae kabari saya gitu. Perlu layat ataupun doain, nggak kuat gitu, karena nggak sepemikiran, nggak seorientasi gitu. Kita nggak sekuat ikan, katanya ikan itu di air asin tapi tawar. Nek jadi asin berarti mati wae gitu. Imannya nggak hidup kok gitu. Iwak mati dikai uyah ya asin gitu. Kalau iwak hidup enggak, meskipun dia hidup di air yang sangat asin, tawar gitu. Nah, kalau saya kayak saya gini, nah nggak bisa gitu. Maka harus nyari tempat yang cocok gitu. Kalau enggak, malah yang ada malah tambah
rusak gitu kayaknya. Lanjutannya ya, fa wallahi, maka demi Allah, ma uhibbu, ini kata sahabat yang disebut namanya tadi, Amr ya, Amr bin Taghlib. Jadi disebut namanya kategori orang yang kata Nabi di hatinya itu udah ada rasa kaya gitu, maka nggak saya kasih gitu. Sing tak kasih sing wong loyo kae lho gitu. Contohnya yang kuat-kuat ini Amr bin Taghlib. Ini sahabat ini kan ada di situ. Luar biasa loh. Yang nyanjung itu Nabi gitu. Nabi kan kalau nyanjung enggak mungkin sandiwara gitu. Kalau ustadz kadang nyanjung kan sandiwara, donatur gitu. Enggak disanjung nanti gimana? Donaturnya enggak turun donasinya kan gitu. Kalau Rasul kan enggak gitu. Rasul kalau orang jelek ya Nabi bilang jelek. Ini ketika Nabi bilang ini orang baik, ya pasti orang baik gitu. Termasuk Nabi mengatakan ketika ditanya orang yang paling kau cintai siapa? Aisyah gitu ya. Laki-laki ya Rasul, bapaknya gitu. Itu artinya Abu Bakar orang paling baik gitu. Masa Nabi salah cinta? Ya mungkin gitu. Ngomong si loh, sing aneh gitu. Dia mah dituduh si akan tambah ruwet gitu. Wallahi, kata Amr bin Taghlib, demi Allah, ma uhibbu, aku tidak suka, annali, bahwasanya bagiku, bi kalimati, dengan perkataan gitu ya. Di sini kalimat kata maksudnya perkataan Nabi tadi, bi kalimati Rasulullah, dengan perkataan Rasulullah SAW, humuran na'ami. Humuran na'ami itu onta yang berwarna merah. Nah, ini onta paling mahal, paling disenangi orang Arab. Merah ya jangan dibayangkan merah PDI ya. Onta sak merah-merahnya onta itu ya coklat gitu lah, bukan merah. Jadi kata beliau, kata Amr bin Taghlib gitu, demi Allah saya tidak suka bahwasanya saya memiliki onta merah sebagai ganti kalimat yang diucapkan oleh Nabi gitu. Karena ini kalau bahasa Arabnya orang sekarang namanya tazkiyah gitu. Apa ya tazkiyah itu? Pembersihan. Jadi diakui nih oleh Nabi gitu, sahabat Amr bin Taghlib. Kata beliau, ganti apa di dunia ini harta yang paling mahal untuk mengganti stempel baik dari Nabi ini? Oh, enggak mau. Nah, kita sayangnya reneng singin tempel awake dhewe gitu. Sampai dong apik orang apik loh menurut siapa? Ya aku dhewe no. Menurut orang lain buh gitu. Kalau ini sahabat Amr ini memang dari Nabi ini. Nah, ini yang berkaitan dengan bab yang amma ba'du tadi saja ya. Yang lainnya isinya begini. Kadang-kadang Nabi memberi harta kepada orang karena orang itu diharapkan untuk menjadi kuat imannya. Kayak muslimatil fatah ya, orang-orang yang baru masuk di Islam di Fathu Mekah itu setelah perang selesai kan dikasih harta banyak. Nabi ngasihnya itu bukan ekor per ekor gitu, ratusan gitu, sak lembah gitu. Ini gomel ya. Sampai kemudian sebagian sahabat ada yang bisik-bisik gitu ya. Ada yang disoal nih? Ada yang ditelepon? Cinta, dengar kan? Dijawab ya Pak. Ngaji ya. Nah, lanjutannya hadis 924. Qala hadatsana Yahya bin Bukairin qala hadatsana Laitsu an Uqailin an Ibnu Syihabin qala akhbarani Urwatu anna Aisyah radhiyallahu anha akhbarathu, mengkhabarinya. Tempat saya enggak ada radhiyallahu anhanya. Saya tambahin sendiri bacanya. Katanya itu termasuk adabnya gitu. Menyebut nama sahabat itu di radhiyallahu anhu kan meskipun tidak tertulis. Kalau sebagian muslimin yang lain malah lebih. Biasanya kalau nyebut nama sahabat itu kalau laki-laki Sayyidina gitu. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali gitu ya. Kalau Aisyah ya Sayyidatina gitu. Sebagai penghormatan. Jangan jangkar gitu ya. Nah, waktu dengar pembacaan hadis itu, ini adabnya gitu ya, meskipun tidak ditulis, di pelafalan ditulis apa diucapkan. Kharaja dzata lailatin, bahwasanya Nabi SAW, Rasulullah SAW keluar pada suatu malam min jaufil lail, di tengah malam. Fa shalla fil masjidi,
maka beliau sholat di masjid. Sholat apa ini? Sholat malam, keluarnya malam hari ya. Nyari apa Pak? Kontak motor? Apa? Oh, ditelepon ke bojone keri nang omah Pak. Ditelepon enggak? Antum wis call enggak? Fasalla rijalun, maka sholatlah rijalun beberapa orang bisolatihi dengan sholat beliau, makmum itu maksudnya. Fa asbahan nasu, maka berpagi-pagi manusia, fatahaddatsu, maka mereka ngobrol, saling ngomong. Tadi malam lu sholat lu sama Nabi lu, sholat malam lu di masjid. Oh iya toh, iya. Ini kan bakal cerita sholat tarawih ya. Fastama'a, maka berkumpul aktsaru minhum, lebih banyak dari mereka waktu itu. Fasallau, maka mereka sholat ma'ahu, bersama beliau. Fa asbahan nasu, maka berpagi-pagi manusia, maksudnya besok pagi harinya. Fatahaddatsu, maka mereka cerita gitu, ngomong lagi. Ketemu Pak? Di mana Pak? Di aula? Oh yes. Masih selamat, nggak ada orang lewat. Fakatsura, maka banyaklah ahlul masjidi, penghuni masjid, minal lailati tsalitsati, pada malam yang ketiga. Fakharaja, maka keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasallau, maka mereka salat, bisolatihi, dengan salatnya. Falamma, maka tatkala, kanat adalah al-lailatur rabi'atu, malam yang keempat, ajazal masjidu, ajaza itu lemah. Yang lemah apa? Masjidu, masjid, an ahlihi, dari penduduknya. Maksudnya masjid tidak muat gitu. Lemah itu maksudnya jadi sempit, tidak muat, saking orangnya datang banyak. Padahal sholat dengan Nabi itu suwi. Sahabat-sahabat senior aja sholat dengan Nabi ngeluh gitu, harta tinggal Nabi. Tapi gimana? Ini malah banyak, karena memang para sahabat itu menikmati sholat ini. Kalau kita kan enggak, kadang sholat enggak menikmati. Padahal di pondok dulu diajari menikmati sholat. Sing menikmati imam itu ternyata makmum kusui tenang. Kita sholat sudah lama itu sama ustadznya masih ditegur, kurang suwe gitu. Sholat kok koyo kereta api gitu. Cukup rampung gitu. Padahal itu sholat sudah lama gitu. Kata beliau, nanti kalau kamu di sini sholatmu cepat kayak gitu, di luar wah tambah cepat. Dan ternyata benar gitu. Tambah cepat. Kita mau sholat, sudah tidak biasa lagi sholat lama. Pernah ke Mangkubumen sekali saya, sholat duhur suwe tenan ya, mana nggak pakai karpet lagi ya, sujudnya klotak suwe banget, tangi. Padahal dulu biasa ini, dididik untuk sholatnya tidak buru-buru, disuruh menikmati gitu. Hatta sampai kharaja, keluar, li sholatis subhi, untuk sholat subuh. Maksudnya Nabi waktu itu tidak keluar gitu ya. Sampai sebagian riwayat menyebutkan sahabat itu ada yang ngambil apa namanya, yang buat berisik gitu ya, ngambil kerikil, dilempar-lemparkan ke dinding pintunya Nabi gitu, ngasih kode buat Nabi rum tangi gitu. Padahal Nabi di dalam memantau gitu, ya dari CCTV gitu. Ini orang banyak ini. Ini Nabi Masya Allah, saking sayangnya gitu ya, saking sayangnya kepada umatnya, saking sayangnya sampai meninggalkan sebagian ibadah gitu.
Falamma qadha, maka tatkala beliau menyelesaikan al-fajr, salat fajar maksudnya salat subuh di sini, aqbala 'alan nas, beliau menghadap ke arah manusia. Fatasyahada, beliau bertasyahud. Alhamdulillah dulu biasanya hamidallah gitu ya, menyanjung Allah, memuji, menyanjung, tasyahud gitu ya. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan amma ba'du. Ini yang berkaitan dengan bab. Amma ba'du. Ini tak sebenarnya kaitannya dengan bab ya. Fa innahu, maka sesungguhnya kata Nabi, lam yakhfa, tidak samar, alayya, atasku, makanukum, tempat kalian. Ya tadi saya itu memperhatikan dari CCTV gitu. Tahu saya ada orang banyak sampai masjidnya tumpah ruah nggak muat, itu saya tahu gitu. Tapi saya memang tidak keluar. Lakinni, akan tetapi aku khosyitu, aku khawatir, antufrodo, bahwasanya dia difardukan alaikum, atas kalian. Fata'jizu, maka kalian lemah gitu ya, tidak mampu, anha, darinya. Qala Abu Abdillah taba'ahu Yunus. Berkata Imam Bukhari mengikuti meriwayatkan hadis ini Yunus. Yang berkaitan dengan bab amma ba'du tadi sudah ya. Nah, ini kan cikal bakal pensyariatan sholat taraweh yang diinisiasi oleh siapa? Oleh Umar gitu. Karena Umar suatu kali keluar ke masjid dalam keadaan masjid itu banyak orang sholat malam, kemudian ada yang berkelompok-kelompok, ada yang sendiri, terus suaranya saling mengeras-ngeraskan sehingga saling mengganggu. Kemudian Umar mengatakan, kalau ini saya kumpulkan pada satu imam saja, wah ini pasti baik, ini lebih baik daripada kayak begini nih ceritanya gitu. Akhirnya dipilih sahabat Ubay bin Ka'ab, termasuk sahabat yang ahli baca Al-Quran gitu ya. Nabi pernah mengatakan aqra'uhum Ubay gitu. Paling pintar membaca Al-Quran di antara mereka adalah Ubay, dipilih untuk jadi imam. Sampai kemudian Umar suatu malam gitu ya, keluar melihat sholat malamnya itu sudah berjamaah di bawah satu imam. Ketika itulah Umar mengatakan, nikmatil bid'atu hadhihi. Ini aku oleh usul, jadi Umar aja ngomongin aja ngono gitu. Ngomongnya ngene wae iki lebih baik gitu. Karena begitu beliau mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi, itu jadi gantolan kuat kawan-kawan yang membuat bid'ah hasanah gitu. Itu kata-kata siapa? Kullu bid'atin dolalah. Umar sudah bilang sebaik-baik atau senikmat-nikmat gitu ya, sebaik-baik bid'ah adalah ini gitu. Kalau Umar waktu itu pilih redaksi yang lain, mungkin paling enggak berkurang dalilnya gitu ya, berkurang pegangannya yang suka membuat bid'ah hasanah gitu. Ada Umar tak ngomongin nikmatil bid'atu hadi. Dan Umar waktu itu tidak sholat ya. Beliau mengatakan orang yang tidak ikut sholat, nanti sholat pada waktu malam hari itu lebih baik, lebih utama gitu. Karena kalau Umar ini mimpin sholat ini, ya mesti Umar yang lebih lebih berhak, sebagaimana sholat yang lainnya itu yang mengimami adalah Imam A'zam gitu, atau khalifahnya. Sejak itu kemudian ada istilah sholat taraweh sejak masa Umar itu sampai sekarang. Muslimin berkumpul di awal malam gitu ya, berjamaah mengerjakan sholat taraweh. Ada yang disoal? Nggih. Nabi itu sholat itu sore, malam kayak bisa nggak tahu ya, bisa jadi. Tapi kalau yang di riwayat ini tadi dikatakannya jauh fil lail gitu. Kaitannya kan dengan sebagian riwayat yang siapa sholat
bersama imam gitu ya, sampai selesai dia dihitung sholat semalam suntuknya. Sholat taraweh, keutamaan sholat taraweh sampai selesai bersama imam. Tapi itu memang sholat taraweh ya? Hadisnya itu hadis sholat taraweh ya? Belum pernah ngeliat yang sholat taraweh itu, belum pernah ngecek babnya apa. Memang bab sholat taraweh yang sholat bersama imam sampai selesai. Kok Nabi sampai mengatakan begitu ya? Maksudnya Nabi mengatakan itunya pas kapan gitu? Sedangkan beliau sendiri kan tidak mengajarkan sholat taraweh gitu, malah cenderung menghentikan gitu karena khawatir diwajibkan. Dicari lagi nanti riwayatnya itu. Kalau di sini tadi dikatakan jelas jaufil lail. Ya. Nabi keluar data lailatin min jaufi al-lail. Jaufi itu tengah jaufil lail. Ada yang lainnya? Kalau al-usat di Ma'ad itu kalau terakhir dulu sholat pas Ramadan itu sholatnya malam jam 1 malam sampai 2 jam, 1 sampai jam 3. Saya tidak pernah ikut, Mbak kuat sudah nanti. Saya pernah ikut sama wakilnya saja, kawan saya yang imam aja saya tidak kuat. Baru dapat 4 rakaat mundur, tidak sih sendirian. Sholatnya lama banget, 2 jam. Jadi 11 rakaat itu menghabiskan waktu 2 jam, dari jam 1 sampai jam 2. Dari jam 1 sampai jam 3. Jam 3 selesai sholat itu, kemudian adzan malam. Itu kan kawan yang rajin, biasanya habis isya langsung tidur, nanti malam bangun. Kalau saya kan biasanya ikut tadarus, jadi tidurnya agak malam kan, jam 10, jam 11. Begitu tangi jam 1 mau sholat sampai jam 3 itu baru dapat separuh kayaknya mau pingsan gitu. Dulunya sebelumnya tidak ada, waktu saya di Solo itu sebelumnya tidak ada seperti itu, kemudian ada, sampai sekarang katanya masih begitu. Jadi tengah malam sholatnya. Yang pagi ada tapi anak kecil-kecil, anak-anak sekitar lingkungan situ yang anggota ya. Kalau dari luar kan nggak mungkin masuk kan. Anak-anak kecil-kecil yang anaknya ustadz di sekitar situ itu kalau habis isya sholat taraweh gitu. Dua-duanya saja. Sore ya sholat, untuk bengi ya sholat meneh gitu. Kayak di Mekah ya, Mekah kan ada sholat sore, ada sholat tengah malam. Kalau pas 10 hari terakhir ya, 10 hari terakhir. Ya di awal bagus sebagaimana Nabi memuji Abu Bakar gitu ya. Di akhir juga bagus bagaimana Nabi memuji Umar. Sesuai kapasitas saja kan, kita lebih tahu terhadap diri kita sendiri gitu. Kira-kira kalau sholat itu saya bisanya yang mana gitu. Daripada Anda pulang nggak sholat tarawih dengan imam di masjid terusnya ngomong kok bengi sholatnya 3 rakaat gitu. Yang mending sholat di masjid dapatnya 11 rakaat, syukur 20 rakaat gitu. Nah, Babu Salam temannya Pak Jai 23 rakaat. Saya neng, tapi kalau pas sudah 8 itu banyak yang pulang. Pas sudah 8 mau mestinya witir ya, kalau yang 11 kan witir setelahnya. Itu banyak yang pulang, tinggal yang kokoh-kokoh saja. Yang enggak kokoh pulang. Berikutnya udah jam 9 belum? Kurang 1/4 jam. 9.25. Qala hadatsana Abu Yaman qala akhbarana Syuaib an Az-Zuhri qala akhbarani Urwatu an Abi Humaidin As-Sa'idi radhiyallahu anhu annahu akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama berdiri asyiyatan pada waktu sore ba'da sholati setelah sholat. Fatasyahada maka beliau bertasyahud asyhadu an la ilaha illallah gitu ya. Wa asna 'ala Allah, beliau menyanjung Allah bima huwa ahlu, dengan apa-apa yang dia Allah itu
ahlinya atau pantas untuk disanjung dengan hal itu. Summa qala, kemudian beliau mengatakan amma ba'du. Taba'ahu Abu Muawiyata wa Abu Usama an Hisyamin an Abihi an Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala amma ba'du. Taba'ahu Al-Adani an Sufyan fi amma ba'du. Orang yang sini iki. Lah biasanya Imam Bukhari kan begini. Cuma motong-motong, yang sebelumnya kan panjang-panjang beliau muatnya. 926 qala hadatsana Abu Yaman qala akhbarana Syuaib an Az-Zuhri qala hadatsani Ali bin Husain anil Miswar bin Makhramata qala qama, berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasami'tuhu, maka aku mendengar beliau, hina tasyahada, ketika beliau telah tasyahud. Tasyahud ini asyhadu alla ilaha illallah di pembukaan khutbah itu ya, bukan tasyahud dulu. Tasyahud itu saya mau buat tasyahud sama ba'du. Nah, antum berarti ngaji nih. Yaqulu, beliau mengatakan amma ba'du. Jadi setelah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selawat kalau kita ya, kemudian beliau mengatakan amma ba'du. Taba'ahu Zubaidi anis Zuhri. Hadis berikutnya terakhir bab ini maksudnya 927 qala hadatsana Ismail bin Aban qala hadatsana Ibnul Ghasil qala hadatsana Ikrimatu an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala sa'ida naik an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mimbara, mimbar. Wa kana, dan adalah itu gitu ya, akhir majlisin, majlis paling akhir, jalasahu, yang beliau duduk padanya. Masyaallah. Meninggal, maksudnya setelah itu beliau meninggal. Muta'attifan itu berselimut gitu ya, kerubutan gitu. Kalau mi'taf itu kayak jas hujan gitu, kayak mantel jas hujan. Milhafatan, dengan satu selimut, ala mangkibaihi, di atas dua pundak beliau. Qad asoba, beliau telah melilit kayak gini nih, melilit ya. Surban itu diapakan? Di kepala itu namanya diputar-putari gitu. Ra'sahu, kepala beliau, bi isabatin, dengan kain atau dengan sorban, dasimatin, yang berwarna hitam. Sebagian mengatakan warnanya hitam, sebagian mengatakan aslinya bukan hitam, tapi karena banyak dikasih minyak wangi kemudian berubah kayak kehitam-hitaman. Fahamidallah wa athna alaih, beliau memuji Allah, menyanjung atasnya, atas Allah. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan ayuhan nasu, wahai manusia, ilayya, kepadaku, maksudnya kesini gitu, mendekat. Fathabu, maka mereka berkumpul, ilaihi, kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan amma ba'du, ini yang berkaitan dengan fa inna hadzal hayya, maka sesungguhnya ini kabilah ini minal ansori, dari kalangan ansor, yaqilluna, mereka akan tambah sedikit, wa yakthurun nasu, dan tambah banyak manusia. Faman waliya, maka siapa yang menjadi wali, mengurusi syai'an, sesuatu, min ummati Muhammad, dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fastata'a, maka dia mampu, ayyadurra fihi, benar gitu, Allah pak ayyadurra, bahwasanya dia memadharati padanya, pada kepengurusannya itu ya, ahadan, seseorang, au yang fa'a, atau memberikan manfaat, fihi, padanya, ahadan, pada seseorang yang lain. Ini orang kalau berkuasa kan begitu ya, dengan kekuasaan itu dia bisa memberi manfaat kepada orang, sebagaimana dia juga bisa menyusahkan orang, memadharati orang gitu. Membuat kebijakan-kebijakan yang menyusahkan orang. Atau kalau orang baik ya, membuat kebijakan yang bermanfaat, memudahkan urusan rakyatnya. Kecuali kalau pejabat Indonesia gitu ya, karena sistemnya wis kudu ngono gitu, kudu apa jadinya, kudu yadurru, harus memadharati gitu.
Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Gitu kan semboyannya pemerintah atau pejabat gitu ya. Nggak boleh, rakyat gampang itu nggak boleh. Itu harus susah gitu. Ya, falyaqbal, maka hendaklah dia menerima min muhsinihim, dari orang yang baik dari mereka, wa yatajawaz, dan dia memaafkan an musiihim, sebagian musiyihim, tempat antum apa? Musiyihim ya, sebagian musi asa ayusi usu itu ya, musiyihim, dan memaafkan dari orang yang berbuat salah. Jadi ini kaitannya kalau jadi pejabat gitu ya, jadi orang yang ngurusi urusan umat gitu. Ya yang enak lah gitu, jangan malah menyusahkan. Kata Nabi, kalau ada orang baik ya diperlakukan dengan baik, diterima. Kalau ada orang salah ya dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Bab duduk di antara dua khutbah. Sebelum diakhiri ada yang di soal? Tapi ini ngaji terakhir ya. Lanjutnya habis lebaran insyaallah. Enggak ada? Qul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahirabbil alamin.